Jadi startup itu artinya sangat simple, memulai sesuatu atau Anda merintis perusahaan yang baru itu bisa dinamakan dengan startup. Atau yang paling gampang sekarang ini lagi tren, lagi hot, lagi viral adalah drakor, judulnya startup. Lihatnya di mana? Nontonnya di Netflix. Ini bukan endorse loh ya. Tapi Anda bisa belajar banyak dari film itu. Bagaimana cara merintis satu usaha. Merintis usaha itu tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Karena segala sesuatu butuh modal. Di era sekarang ini agak berbeda dengan zaman-zaman saya dulu 20-30 tahun yang lalu. Karena sekarang ketika Anda merintis satu usaha, mungkin Anda tidak punya modal, Anda hanya punya blueprint atau konsep atau ide. Tetapi ada pihak lain yang kemudian memfunding Anda. Tapi zaman dulu tidak ada, kita harus punya modal, ya paling tidak modal orang tua, modal pinjaman, modal teman, modal rame-rame, kongsi-kongsi begitu ya. Tapi intinya startup itu bisnis yang Anda rintis mulai kecil sampai begitu besar dan kemudian bisa dijual kepada pihak-pihak lain. Intinya bagaimana Anda terus scale up your business model. Simpelnya startup itu seperti itu. Nah ini pertanyaan yang sangat top. Pertanyaan tingkat tinggi. Artinya semua orang selalu tanya, Pak, saya ini tidak sekolah IT, saya itu tidak ada hubungannya dengan IT. Apakah startup itu harus identik dengan IT? Menurut saya, no, tidak. Karena gini, apapun seperti yang tadi saya jelaskan, apapun bisnis yang Anda mulai dari awal dan bisnis yang baru Anda bangun itu adalah namanya startup. Well, kemudian ada orang yang bilang begini, ya startup itu harus jadi dengan IT, ya boleh-boleh sajalah apapun itu. Tidak perlu diperdebatkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tujuan startup ini. Satu, Anda mendapatkan funding. Bagaimana orang bisa mau memfunding perusahaan Anda kalau tidak punya bisnis model yang baik? Jadi jawaban saya adalah sangat simpel. Startup tidak ada hubungannya hanya dengan IT. Anda bisa membuat kue, Anda bisa membuat pentol. Ketika Anda memulai, itulah startup bisnis Anda. Dan bagaimana model bisnis Anda supaya orang tertarik untuk funding? Simpelnya begini. Anda harus bercerita nih kepada orang tua Anda. Ayah, ibu, papa, mama, papi, mami, tolong modalin saya dong. Loh, modalin gimana caranya? Ya, kemudian Anda cerita. Ya, as simple as that. Startup itu seperti itu dan tidak ada hubungannya dengan IT. Semoga lebih paham. Bisnis ini simpelnya hanya dibagi menjadi 3. 1, barang. 2, jasa. Dan ketiga adalah keuangan. Barang ini apa? Contohnya nih. Ini saya jual barang. Jual barang, ada produknya, ada wujudnya. Ada wujudnya. Kemudian kalau yang namanya bisnis jasa, itu tidak ada wujudnya, itu services. Services itu seperti apa? Ayo, komen langsung. Services itu seperti travel agent, nah itu bisnis service. Tapi sesungguhnya bisnis resto, perpaduan antara bisnis produk dan bisnis jasa. Maka itu kita bisa namakan juga jasa boga. Nah, kalau di Madam Chang ini bisnisnya 2. Bisnis produk, bisnis barang, karena kita juga menjual barang yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Tapi kemudian orang juga bisa datang dine in untuk mendapatkan servis kita. Ya, jadi paham ya bedanya bisnis barang dan jasa. Nah, kemudian yang ketiga, bisnis keuangan itu apa? Ini simpan pinjam. Bisnis yang ada hubungannya dengan duit. Artinya Anda beli duit, Anda jual duit. Bagaimana nih bisa kulak duit? Jadi begini. Kulak duit itu artinya gini. Bank itu kulak duit sama Anda. Jadi Anda mendapatkan harga deposito, harga tabungan. Dia kulak dari Anda. Kemudian dijual lagi berupa loan, itu jasa keuangan.
Dan kemudian ada lagi jasa keuangan, Anda bermain forex, jual beli mata uang asing, Anda bermain saham. Itu adalah bisnis keuangan. Bisnis keuangan itu ya boleh dibilang bisnis yang paling menggiurkan saat sekarang ini. Karena time frame-nya butuh sedikit. Anda tidak perlu membangun satu pabrik, membangun gudang, jalur distribusi. Karena semuanya sudah ada. Tinggal Anda belajar ilmunya di dalam bisnis keuangan. Jadi simpelnya ketika kita berbicara di bisnis keuangan, Anda bisa menjadi pelaku. Anda bisa membuka satu perusahaan broker forex. Anda bisa membuka perusahaan broker saham. Atau Anda sebagai pemainnya sendiri. Nah, silakan memilih apa yang cocok bagi Anda. Anda mau jual barang? Jual barang pun juga begitu. Apakah Anda akan menjadi produsernya? Atau distributornya, atau resellernya? Silakan memilih sendiri apa yang kira-kira cocok untuk teman-teman semua. Nah, kembali lagi jasa. Ya biasanya tour leader juga jasa. Tapi sekarang di era pandemi itu mungkin banyak jasa-jasa yang lain. Bagaimana Anda bisa membantu memberikan satu ide atau servis Anda kepada orang lain dengan melatih public speaking. Itu sebetulnya Anda tidak menjual barang, Anda menjual ilmu. Itu menurut saya juga bagian daripada jasa. Siapa ya yang cocok untuk membangun bisnis menurut teman-teman? Ayo coba komen. Menurut saya siapapun cocok untuk menjalankan atau memulai bisnisnya atau memulai menjadi starter, jadi pemula. Tapi kemudian mungkin banyak orang bertanya, apakah kalau saya dari seorang keluarga bapak guru, ibu guru bisa menjadi seorang pengusaha? Bisa aja. Seorang pengusaha, bapak Anda dibesarkan artinya di keluarga pebisnis, belum tentu membuat Anda menjadi seorang bisnis yang hebat. Anda bisa menjadi seorang dilahirkan dari keluarga mungkin pemuka agama yang sama sekali hanya belajar mengenai kehidupan manusia. Tetapi kemudian Anda juga bisa menjadi seorang pebisnis yang luar biasa. Jadi siapapun yang mau pasti bisa. Hanya saja Anda mau nggak melewatin semua proses yang ada. Jadi begini, saya sering berbicara dengan anak saya juga karena anak saya masih usianya sekitar 20 tahun dan dia juga mulai ingin merintis sebuah usaha. Saya selalu menyampaikan kepada anak saya, satu, Anda harus punya know-how, Anda harus punya knowledge, Anda harus punya pengetahuan, ya. Jadi know-how, tahu bagaimananya, ya. Anda harus tahu ilmunya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah sangat penting untuk teman-teman semua para subscriber. Bagaimana cara memulai bisnis. Itu ilmunya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya kenapa orang sudah sekolah bertahun-tahun, sekolah bisnis, dan tidak serta-merta membuat jadi seorang pebisnis yang hebat? Why? Di sini akan saya coba jelaskan. Karena begini, menurut Pak Pacang nih, knowledge, ilmu, itu satu hal. Ilmu itu cuma teori. Ketika seseorang belajar teori atau belajar pengetahuan, Anda tidak bisa mengkonvertnya menjadi skill, kemampuan. Contohnya begini, Anda belajar teori penjualan, tetapi Anda tidak pernah praktik bagaimana menjual. Anda tidak pede, tidak bisa ngomong, tapi tidak dilatih, itu skill. Ketika ilmu itu bertemu dengan skill, yes, Anda bisa jadi powerful. Pertanyaannya, Anda mau nggak melatih? Ketiga, kemudian ada kesempatan. Banyak orang pintar, banyak orang yang mempunyai kemampuan, tapi tidak bertemu dengan kesempatan. Kesempatan artinya apa? Kesempatan banyak sekali. Mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang tidak terlalu beruntung, tidak bisa memberi modal. Tapi kalau Anda memiliki knowledge dan skillful, tenang aja. Anda bisa ceritakan ide-ide itu kepada orang-orang yang Anda yakinin, ya, saya ulangin, Anda yakinin bisa membantu Anda, bukan malah membunuh Anda.
Membunuh, kenapa artinya membunuh? Ya dia akhirnya ketika Anda cerita dan semuanya, dia cuma mengambil ide Anda. Jadi hati-hati ketika kita berbagi. Lah, sekali lagi nonton film startup di situ sangat luar biasa. Jadi film startup drakor itu di Netflix bercerita bagaimana dia ditipu, mau tertipu, dan bagaimana cara orang menipu sampai ke percintaannya semua. Jadi sangat seru. Oke, jadi yang paling penting adalah satu, knowledge. Bisa Anda rubah menjadi skill dan kemudian Anda bertemu dengan kesempatan. Kesempatan juga banyak. Kesempatan ketika Anda ingin melakukan bisnis, ketemu dengan pandemi, kesempatannya belum ada, tapi ya tetap aja dilakukan karena pandemi selamanya tidak akan terus berjalan. Nah, kemudian ketika Anda sudah punya duit dan kemudian Anda punya kesempatan karena mendadak trennya itu ketemu, ya kira-kira sama dengan apa yang terjadi di Madam Chang. 8-9 tahun yang lalu ketika saya mengkonsep bisnis model yang ada di Madam Chang, orang selalu ya setengah menertawakan saya. Ini bisnisnya kok lucu banget sih. Resto kok banyak kulkasnya. Tapi di dalam otak saya ini mengatakan satu hari saya kepingin siapapun bisa order melalui tangannya, melalui handphone, melalui komputer dan semuanya. Dan adalah kesempatan itu. Dan kurang lebih tahun 2013 akhir atau 2014 Gojek sangat booming. Dan itulah yang namanya kesempatan. Knowledge, skill, dan kesempatan itu akan membuat Anda menjadi pebisnis yang sangat luar biasa.